Kembali muncul satu ide yang out of the box dari Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, yaitu melakukan sertifikasi wawasan kebangsaan bagi para penceramah agama. Dalam kurung para dai, mubalik, dan penceramah agama Islam. Persoalannya adalah, apakah ini merupakan prioritas? Karena sebenarnya Kementerian Agama harusnya melakukan lobby intensif kepada pemerintah Saudi agar jamaah haji kita bisa berangkat. Halo guys, ketemu lagi kita di Coffee Break edisi hari Rabu 2 Juni 2021. Harusnya udah segar semua dong ya, setelah kemarin satu hari kita libur ya. Libur 1 Juni, hari lahir Pancasila. Walaupun ada juga beberapa orang yang dengan satir mengatakan, selamat hari lahir Pancasila bagi yang merayakannya. Of course ya guys, ini disclaimer ya. Kita tidak lagi berdebat mengenai substansi Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara. Itu sudah final ya, sudah close dan kita semua sepakat Pancasila yang kita anut, yang kita yakini, yang kita jadikan dasar bernegara adalah yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, disitulah perdebatannya, apakah Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni ya, ketika Bung Karno berpidato di depan sidang BPUPKI tentang 5 dasar negara yang dia usulkan, atau pada tanggal 18 Agustus ketika PPKI bersidang mensahkan Undang-Undang Dasar dan di dalam preambelnya ada 5 dasar tersebut. Walaupun memang kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar tidak disebutkan secara eksplisit nama dasar negara kita adalah Pancasila ya. Oke. Tapi kita nggak akan ngebahas itu ya. Hari ini, siang ini, sore ini gue pengen ngajak lu ngobrol tentang Menteri Agama kita Yakut Khalil Qaumas ya. Mungkin lo ingat ya, sebelumnya gue juga pernah ngebahas tentang kiprah dari Menteri Yakut. Waktu itu Pak Menteri punya satu ide lah yang out of the box ya gue rasa, yaitu untuk membuka acara-acara di internal Kementerian Agama dengan doa 5 agama. Waktu itu pro kontra muncul ya, karena lu bayangin aja kalau doa 5 agama dibacakan ya di setiap acara, walaupun cuman acara internal Kementerian Agama, itu bisa panjang kali lebar kali tinggi ya. Aduh, kebayang sama gue ya, mungkin setengah jam tuh habis buat doa. Gue nggak tahu ya, apakah gagasan yang out of the box dari Pak Menteri ini kemudian saat ini sudah direalisasikan. Soalnya sampai sekarang gue belum pernah dapat undangan untuk hadir di acara apapun ya yang ada di lingkungan Kementerian Agama. Nah bro, ini gue baca lagi nih, ada lagi berita yang cukup hangat berkaitan dengan Gus Yakut, yaitu dari rapat dengar pendapat dengan komisi berapa ya di DPR yang berkaitan dengan agama, gue lupa. Pokoknya rapat di DPR lah ya. Di acara itu Gus Yakut menegaskan akan melakukan sertifikasi wawasan kebangsaan untuk para penceramah agama. Nah, walaupun istilah yang digunakan umum ya, para penceramah agama, tapi kalau kita baca lebih detail uraiannya, ternyata yang disasar adalah para dai nih, para dai, para mubalik, para penceramah agama Islam. Ya, salah satu argumentasinya adalah dalam rangka memperkuat moderasi beragama yang sudah merupakan kebijakan dari pemerintah Pak Jokowi saat ini. Diharapkan tadi ya, dengan sertifikasi tadi maka kompetensi para dai, para mubalik, para penceramah ini akan meningkat, terutama dalam hal-hal yang terkait dengan wawasan kebangsaan. Ya. Nah, guys, yuk kita bahas ya. Secara pribadi terus terang gue sedang sensitif ya sama apapun yang berkaitan dengan TWK, dengan tes wawasan kebangsaan. Pasti lo tahu sebabnya ya, karena TWK inilah yang kemudian sudah berhasil memporak-porandakan KPK ya, sampai-sampai korbannya ada 75 pegawai KPK yang terancam dipecat ya. 51 sudah pasti dipecat, 24 nasibnya menggantung karena katanya masih akan dibina walaupun tidak ada kepastian bahwa mereka akan lulus ya. Walaupun sampai saat ini memang pimpinan KPK belum pernah atau belum kunjung mengumumkan siapa yang masuk klaster 51 dan siapa yang masuk kelompok 24. Ya, jadi gara-gara ini nih ya, setiap gue dengar istilah wawasan kebangsaan, gue jadi sensitif. Nah guys,
Nah ini ada lagi nih ide ya, akan dilakukan sertifikasi. Kalau ada sertifikasi kan bayangan gua nanti ada pendidikannya, lalu ada tesnya. Nah, kenapa gua concern persoalan ini ya? Ada beberapa hal ya. Buat gua nih negara kita nih tambah lama tambah aneh. Pada satu sisi negara kita mengatakan stated clear bahwa bukan negara agama ya. Maksud gua gini loh, kalau Indonesia ini stated dia bukan negara agama, tidak pada tempatnya pemerintah melalui Kementerian Agama kemudian masuk terlalu jauh pada hal-hal yang berkaitan dengan substansi ya, aktivitas atau kegiatan umat beragama. Menurut gua nggak pada tempatnya. Ya, gua bayangkan harusnya hal-hal yang berkaitan dengan tadi substansi aktivitas dari umat beragama termasuk pembinaan umat beragama harusnya diserahkan sepenuhnya kepada majelis-majelis tinggi dari masing-masing agama, ya. Kalau Islam berarti kepada majelis ulama, kemudian kalau Kristen kepada PGI, kalau Katolik ya kepada KWI, Hindu kepada majelis Parisada Hindu Dharma ya. Aduh sorry gue nyebutinnya mungkin gak terlalu tepat ya. Kalau umat Buddha, saudara-saudara kita yang Buddha ada Walubi dan seterusnya. Harusnya diserahin ke situ ya. Jadi pemerintah itu nggak perlu masuk ke substansi. Bayangan gua Kementerian Agama di sebuah negara yang mengklaim bukan negara agama itu harusnya fokus aja ya mengurus apa? Mengurus fasilitasi ya, mengurus pelayanan-pelayanan kepada umat beragama sehingga umat beragama kemudian bisa melakukan ibadahnya dengan baik. Harusnya fokusnya di situ. Jadi menurut gua ini paradoks. Dan gue jadi ngeri ya, mungkin gue terlalu paranoid. Tapi situasi seperti ini, di mana ada gejala bahwa pemerintah lewat beberapa pintu itu ingin mengontrol cara berpikir warga, cara berpikir rakyat, cara berpikir masyarakat. Ini kok ya jadi mirip-mirip ya, sorry ya, negara komunis gitu loh. Iya kan, di negara-negara otoriter ya, seperti Korea Utara atau mungkin China, gua nggak tahu ya. Di Kuba apa gitu apa enggak gua nggak tahu ya. Tapi jelas mungkin di Korea Utara, itu pemerintah kan memang masuk sangat jauh ke dalam ranah privat dari masyarakatnya dan kemudian berusaha dengan berbagai cara untuk mengontrol cara berpikir masyarakat gitu. Nah, ini yang gua khawatirkan ya. Lu bayangin aja kalau misalnya ya penceramah agama itu sudah harus disertifikasi oleh pemerintah, diuji oleh pemerintah, termasuk terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan ideologi negara begitu. Waduh ya, itu tadi ya. Kebayang gak sih nanti ya, ini imajinasi gua yang mungkin lebay ya. Kalau kita kemudian datang atau hadir khutbah atau ceramah di masjid-masjid, di musola, nanti akan relatif seragam gitu loh. Ya, nanti akan susah dibedakan ini antara ceramah agama dengan kuliah Pancasila ya atau dengan apalah yang lain-lain gitu ya. Jadi ini yang gua worried ya. Coba lu bayangin ya. Misalnya orang-orang seperti Ustadz Hadi Hidayat ya kan atau siapa Agim atau Ustadz Abdul Somad ya. Siapa lagi tuh ya. Masa ia mau disertifikasi? Gua nggak tahu ya kalau adu wawasan keagamaan gitu ya dengan Menteri Agama menang siapa? Jogja. Jadi poin gua adalah gua sangat gak setuju kalau kemudian pemerintah lewat Kementerian Agama masuk tadi terlalu jauh dalam hal-hal yang berkaitan dengan substansi ya, substansi kehidupan beragama dari masing-masing umat beragama. Karena menurut gua Kementerian Agama nggak punya kompetensi itu. Jadi serahkan aja ke tadi ya ke lembaga-lembaga atau ke gua menyebutnya majelis-majelis tinggi dari masing-masing agama. Gua sempat ya, gua lupa. Ya, gua pernah ngomong di satu podcast tapi gua nggak ingat podcast yang mana ya. Waktu itu gua bikin ketika Menteri Agamanya masih Pak Fahru Rozi. Ya, kalau gua nggak salah waktu itu ada juga gagasan untuk sertifikasi apa segala macam. Intinya gua bilang begini, gua akhirnya lebih punya pendapat yang agak-agak ekstrim ya. Gimana kalau Kementerian Agama itu kita bubarin aja. Ini ide gila sih ya. Banyak banget teman gue yang komplain, "Lu jangan gitu dong, Rif." Gitu. Ya, gue akhirnya berpikir ya, ini Kementerian Agama nih daripada bikin gaduh, bikin ribut ya, menimbulkan gesekan-gesekan yang nggak penting yang sebelumnya nggak ada gitu. Ini kenapa Kementerian Agama nggak dibubarin aja? Ya, kita serahkan saja urusan agama kepada masyarakat, kepada siapa tadi? Kepada majelis-majelis tinggi dari masing-masing agama. Jadi majelis-majelis tinggi tadi yang kita perkuat.
Nah, kalaupun pemerintah ya masih harus berperan dalam kehidupan beragama dari umat beragama, karena bagaimanapun kan bangsa kita adalah bangsa yang religius, kita bentuk kementerian baru yang judulnya, nomenklaturnya adalah Kementerian Pelayanan Umat Beragama. Ya, mirip-mirip kalau di beberapa negara Timur Tengah itu ada Kementerian Wakaf dan Haji gitu. Ya, jadi memang diurus itu adalah pelayanan. Pemerintah menjadi fasilitator bagi umat beragama untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban beragamanya. Jadi sama sekali nggak masuk ke substansi. Ya, karena gua khawatir yang namanya pemerintah itu pasti kan nggak bisa lepas dari pertimbangan-pertimbangan dan kepentingan-kepentingan politik ya. Apalagi dengan situasi kita sekarang ya, pengaruh dari partai berkuasa ya, pengaruh dari broker atau dari cukong politik, itu kan sangat kental ya. Kita nggak usah menutup mata lah, nggak usah pura-pura nggak tahu. Nah, ini kan menyusup nih ke lembaga-lembaga pemerintah termasuk ke kementerian, termasuk ke Kementerian Agama. Ya, nah gua khawatir ya misalnya narasi radikal-radikul yang aduh beberapa tahun terakhir ini diusung ya bahkan juga dijadikan satu wacana atau narasi yang banyak dibicarakan oleh Kementerian Agama merupakan bagian dari konstelasi besar itu. Nah, ini yang kemudian menurut gua menimbulkan konflik yang nggak penting ya. Kenapa? Karena lagi-lagi yang disasar ini ya persoalannya, yang disasar adalah umat Islam. Kalau mau bicara sertifikasi misalnya tadi ya, sertifikasi wawasan kebangsaan bagi para penceramah agama semua dong ya. Pendeta, pastor ya, biku segala disertifikasi gitu. Cuma kan ya ribet amat ini negara ya. Kayak nggak ada urusan lain yang lebih urgen, yang lebih lebih penting untuk segera diatasi dan dibereskan. Ya, kembali ke ide dasar gua tadi ya. Gua pengen Kementerian Agama ya, kalaupun tetap mau ada, esensinya lebih banyak menjadi Kementerian Pelayanan ya, pelayanan pada umat beragama. Dan kalau itu paradigmanya akan jauh lebih baik menurut gua. Akan lebih minim konflik ya, dan kemudian negara ini akan jauh lebih adem ya. Karena tadi itu, bagaimanapun menteri itu jabatan politik ya. Ada pesan-pesan politik yang ada di kepala menteri, termasuk di kepala menteri agama. Dan itu yang rawan tadi perbenturan dengan umat dan berbahaya. Masa iya pemerintah konflik mula sama rakyatnya kan gitu ya. Nah, kalau fokusnya pada pelayanan, nah ini baru asik. Kalau fokusnya ke sana, gue ingin mengingatkan nih ya Gus Yakut. Daripada tadi ya bikin kontroversi dengan ide-ide yang sangat out of the box, ada hal mendasar yang harus dibereskan. Dan kalau ini bisa dibereskan oleh Gus Yakut, gue yakin ya umat Islam yang merupakan mayoritas di Indonesia ini akan jatuh cinta sama Gus Yakut, akan sangat berterima kasih. Yaitu apa? Membereskan agar kembali Indonesia mendapatkan kuota haji dari pemerintah Saudi. Lu bayangin aja, Indonesia yang merupakan negeri muslim terbesar di muka bumi, mayoritas Islam gitu ya. Ini sudah 2 tahun berturut-turut nggak dapat kuota haji. Ya, bayangin. Bahkan orang Indonesia nih sampai hari ini belum bisa masuk nih ke Saudi. Padahal gue baca berita ya, otoritas Saudi sudah membuka pintu masuk bagi orang-orang dari 11 negara. Lah, kenapa kita enggak gitu loh, ya. Dan sampai hari ini kan simpang siur ya. Apa yang merupakan alasan ya otoritas Saudi belum memberikan izin kepada jamaah haji kita untuk berangkat ke sana untuk melaksanakan ibadah haji. Sempat beredar isu hal ini berkaitan dengan adanya tunggakan ya. Pemerintah kita belum membayar biaya pemondokan kalau nggak salah atau biaya-biaya lainnya. Walaupun kemudian ya ketika rame ini kemudian dibantah. Gua nggak tahu juga ya. Ini yang benar tadi ya berita itu atau bantahannya. Karena gue sempat dengar ini juga dibahas oleh Bang Riza Ramli dalam satu dialog dengan Miing Bagito ya di satu video. Gue lupa videonya di mana. Lu cari deh, itu banyak banget ya. Nah, ada lagi berita yang mengatakan bahwa ini berkaitan dengan masalah vaksin ya. Karena Saudi Arabia hanya mengakui vaksin-vaksin yang sudah masuk dalam emergency use list ya. Yang dikeluarkan oleh WHO ya. Ini semacam emergency use authorization lah, kira-kira begitu. Dan sayangnya ya sebagian besar yang digunakan di Indonesia kan vaksin Sinovac ya, dan itu belum masuk di EUL-nya WHO. Dan ini menyebabkan kita nih jamaah haji kita belum bisa masuk ke Saudi. Nah ini kan perlu diklarifikasi, perlu ada lobby yang intensif. Nah ini gue baca berita yang bikin gue geleng-geleng karena
Baru-baru aja Gus Yakut mengatakan bahwa beliau sendiri sebagai Menteri Agama itu belum paham betul ya apa yang merupakan latar belakang belum diizinkannya jamaah haji kita untuk kembali menunaikan haji di tahun ini. Maksud gua Menteri Agama gitu loh. Harusnya Gus Yakut yang pertama tahu karena Gus Yakut yang harusnya intens melobi pemerintah Saudi agar kita mendapatkan jatah itu. Jadi poin gua yang ingin gua garis bawahi adalah di Kementerian Agama sendiri masih begitu banyak tugas-tugas yang mendesak, yang real, yang nggak ngadi-ngadi, yang harus diberesin. Ya, ini kan kebutuhan mendesak. Lu bayangin ya, orang udah nabung, orang udah nunggu bertahun-tahun, sudah berharap ya bisa berangkat haji, ternyata kembali nggak bisa berangkat, tahun lalu nggak berangkat, tahun ini juga nggak berangkat. Itu perasaannya tuh kayak apa? Ya, dan gua khawatir kalau ini nggak dibereskan, kemudian bisa semakin menggerus lah kepercayaan atau trust masyarakat, terutama umat Muslim kepada pemerintah. Dan ini tanggung jawab Gus Yakut sebagai Menteri Agama menurut gua. Tentu saja berkoordinasi dengan menteri-menteri yang lain. Ya, jadi poin gua cuma ingin mengingatkan kepada Bapak Menteri Agama yang terhormat dan juga kepada pemerintah ya secara keseluruhan yang terkait. Ini adalah persoalan di depan mata. Ya daripada mengurusi hal-hal yang enggak, mengkreat sesuatu yang baru yang kemudian berpeluang besar menimbulkan kontroversi ya, kemudian menimbulkan kegaduhan baru. Kenapa sih ya masyarakat ya terutama umat Muslim yang merupakan mayoritas di bangsa ini itu jangan digangguin terus. Ya dibuat tenang ya karena sebelumnya nggak ada masalah-masalah kayak gini, baru di periode ini aja ya di kepemimpinan Pak Jokowi nih muncul masalah-masalah kayak gini. Kenapa itu nggak kita hindarkan dulu dan fokus menyelesaikan persoalan, salah satunya nanti persoalan memberangkatkan jamaah haji kita di tahun ini. Ya gue nggak tahu masih sempet nggak, kayaknya nggak sempet ya walau alam. Ya yang jelas rakyat menanti itu. Itu aja dari gue, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.